selanjutnya adalah pemaparan materi sesi 2 dan pemaparan materi riset dan diskusi yang akan dipandu oleh Saudara Darihan Mubarak S. Akun MEC. Kepada Saudara Darihan Mubarak S. Akun MEC, disilakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran nggak suara saya? Halo teman-teman, kedengeran suara saya? Kedengeran, Kak. Oke. Alhamdulillah, kita bertemu lagi untuk waktu yang kedua. Kita akan lanjutkan sesi pertama tadi dengan pembicara yang berbeda, yaitu dengan pembicara yang berbeda tentunya teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Darihan Mubarak, dan kita akan lanjutkan dengan penelitian yang lain dan pembicara yang lain. Tapi sebelum saya mulai, seperti biasa mungkin saya perkenalkan dulu presenter kita pada pembicara kita pada sore hari ini supaya teman-teman lebih kenal mungkin. Oke. Oke, nama beliau Dr. Tika Widya Stuti SEMSI, jabatan fungsional beliau lektor, dosen di Universitas Airlangga. Ini adalah beberapa mata kuliah yang beliau ampu. Ini lumayan banyak ya. Ada ekonomi dan manajemen siswa dan sebagainya. Teman-teman bisa baca sendiri. Pendidikan beliau S1 di Universitas Airlangga, jurusan ekonomi pembangunan. S2-nya di Universitas Indonesia, kajian wilayah Timur Tengah dan Islam, kekhususan ekonomi syariah, dan yang terakhir S3 beliau adalah di Universitas Airlangga. Selanjutnya teman-teman sekalian, selanjutnya operator. Oke. Ini ada beberapa pengalaman penelitian beliau yang didanai oleh yang ada fundingnya oleh beberapa pihak. Yang pertama Ristek Dikti, itu lumayan 100 juta, dan ini lumayan banyak ya. Coba digeser ke bawah, apa-apa. Nah, ada mungkin hibah penelitiannya ya. Nah, lumayan banyak teman-teman sekalian, tidak mungkin saya baca satu-satu. Lanjut. Oke. Kemudian ini ada pengalaman pengabdian kepada masyarakat. Lanjut, lumayan banyak juga ini teman-teman sekalian. Dan publikasi artikel ilmiah dalam jurnal dalam 3 tahun terakhir ini lumayan banyak juga ini. Ada sekitar 100-an kalau nggak salah saya lihat ini. Oke. Tanpa memperpanjang kala, mungkin saya persilakan langsung kepada beliau untuk mempresentasikan paper berjudul Optimum Financing Portfolio of Islamic Microfinance Institution Indonesia. Kepada pembicara saya silakan. Terima kasih Mas Darihan Mubarak. Ya. Oh, sebentar, saya belum ganti virtual background, sebentar ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan FOSE dan KSEI dimanapun berada, yang terhormat segenap panitia yang sudah luar biasa menginisiasi dan mendesain ya sebuah agenda diseminasi riset FOSE di 2021. Dan yang kami banggakan seluruh rekan-rekan mahasiswa yang walaupun ini hari Sabtu dan mungkin juga sebagian di tengah ujian akhir semester gitu ya. Kalau di UNER saat ini sedang pekan UAS, tapi tidak mengurangi semangat untuk bersama-sama berkumpul diskusi ya dalam satu kegiatan ini yang menurut saya ini menjadi kegiatan yang harusnya nanti bisa dirutinkan atau mungkin sudah rutin ya. Karena bagaimana dakwah kita ya, bagaimana dakwah kita mensyiarkan ya, ekonomi Islam dalam konteks apapun, dalam kehidupan sehari-hari, kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, itu tentu pasti semua berangkat dari sebuah hasil kajian.
ya. Jadi sangat tidak mungkin ketika misalnya Mas Darihan gini. Mas Darihan mengatakan bahwa saat ini lembaga keuangan perbankan tidak lagi mampu menstimulus pertumbuhan ekonomi, misal gitu. Itu yang disampaikan Mas Darihan gitu. Nah, ketika apa yang disampaikan itu tidak based on kajian. Nah, jadi salah satu hal yang sangat penting itu bagaimana saat ini ya tidak hanya mahasiswa, sebenarnya dosen ya, mahasiswa dosen itu wajib mempelajari ya, mempelajari seluruh hasil riset yang ada. Saya kalau misalnya bersama tim gitu, kebetulan ini di sebelah saya juga ada tim ya, jadi kita kerja offline ini sekarang. Pasti sebelum kita melaksanakan sebuah riset, yang pertama kali harus kita lakukan adalah kumpulkan penelitian sebelumnya itu sebanyak-banyaknya, minimal 100 penelitian sebelumnya. Dan itu nanti tidak hanya ngumpulkan, harus di mapping. Oh, ini adalah riset yang isunya ke sini. Oh, ini adalah riset yang nanti temuannya seperti ini. Jadi harus di clustering. Nah, hal-hal seperti itu penting karena apa? Karena agar penelitian yang kita lakukan itu punya keterbaharuan atau bahasa lainnya ada unsur novelty-nya gitu. Nah, jadi kalau misalnya saya ini balik lagi nih karena tadi ini moderator atau fasilitator ya Mas Darihan ya istilahnya. Nah, karena ini nggak apa-apa saya ambil contoh gitu ya Mas Darihan ingin meneliti tentang kinerja BMT gitu. Apa yang menarik dari kinerja BMT? Penelitian ini sebenarnya apakah penelitian yang sudah sering diteliti atau termasuk penelitian yang masih jarang atau masih baru gitu. Nah, tahu tidaknya bagaimana pentingnya penelitian ini itu kan pasti berangkat dari hasil penelitian sebelumnya. Nah, oleh karena itu ini sebagai prolog saja kami sangat kami sangat mengapresiasi rekan-rekan FOSE ya yang saya tahu sejak zaman saya kuliah saja FOSE ini sudah luar biasa peran dan kontribusinya gitu pada pengembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan seperti ini merupakan bagian dari upaya FOSE berkontribusi lebih gitu pada pengembangan pengetahuan khususnya ilmu ekonomi Islam. Dan ini kalau ternyata dari mana-mana ya termasuk ini Mas Ilham dari Bogor ya. Ya alhamdulillah saya bersilaturahim semua di sini. Kembali ke topik utama, di sini saya akan mencoba sharing ya hasil riset yang sebenarnya sudah tidak terlalu baru, dalam arti saya mengatakan baru itu bukan di 2021 ya atau di sebelumnya, tapi insya Allah banyak hal yang nanti bisa ini ya kita pahami bersama. Ini bunyi laptop ini. Bunyi laptop kok. Suara gereng gitu. Oke. Jadi optimum financing portfolio ya, of Islamic Microfinance Institution, case study-nya adalah di Indonesia. Jadi ini saya bersama tim, bersama dosen ekonomi Islam yang lain di program studi EKIS di FIB Universitas Airlangga. Oke ya. Nah, sekarang ini sebagai background ya. Bagaimana IMFI, Islamic Microfinance Institution, atau Lembaga Keuangan Mikro Islam, itu sebuah institusi atau lembaga keuangan mikro yang tentu according to Islamic law. Jadi berjalan tentu berdasarkan hukum syariah. Nah, tentu di dalam bentuk kelembagaannya di Indonesia kita kenal Baitul Mal wa Tamwil. Ya. Nah, kemudian berdasarkan regulasi ya tahun 2015
Islamic Microfinance Institution, that is incorporate cooperative called Syariah Loan and Lending Cooperative. Jadi koperasi simpan pinjam gitu ya, atau termasuk lingkupnya adalah koperasi simpan pinjam. Dan ini didukung oleh Abdul Manan, Safi'i ya 2015. Semoga ini teman-teman sekalian sudah punya full papernya ya. Sudah punya apa belum full papernya? Sudah. Sudah ada full papernya ya. Ini kan saya hanya menyarikan saja dari full paper. Oke. Islamic Microfinance Institution has some inherent characteristic. Jadi karakteristik yang hampir sama sebenarnya untuk memitigasi beberapa masalah yang kemudian dihadapi tentu di lembaga keuangan mikro yang konvensional. Ya, jadi sebenarnya apa yang menjadi fokus perhatian itu tidak jauh berbeda dengan lembaga keuangan mikro yang konvensional. Empirical evidence from 3 IMFI yang beroperasi di beberapa negara itu juga kemudian inline ya dengan theoretical framework-nya. Nah, di 2015 ini teman-teman nanti bisa mengupdate juga ya datanya. Jadi lebih dari 6.000 IMFI di Indonesia dan 562-nya ya kurang lebihnya which are in East Java Province. Jadi di Provinsi Jawa Timur. Jadi IMFI receive, deposit and distribute to customer who are member of the cooperative agreement contract of IMFI with appropriate Islamic contract. Ya, ini masih secara normatif saja. Nah, kalau berdasarkan pada laporan Kementerian Koperasi ya Kemenkop, mayoritas lembaga keuangan mikro Islam itu beroperasi dengan murabahah kontrak ya. Jadi murabahah is a purchase contract that the price of goods is known and the seller sets a certain margin to buyers ya kepada pembeli who pay by cash or credit ya. Ini kan definisi dari apa sih murabahah itu. Nah, kalau kita lihat data persisnya di 2015, jadi prosentasenya sangat dominan ya, murabahah 68,3%, nah mudharabah 15%, ijaroh 10,20%, musyarakah 6,3%. Ini sangat minim sekali. Jadi murabahah dominan prosentasenya di dalam pembiayaan ya, struktur pembiayaan di dalam lembaga keuangan mikro Islam. Nah, tentu kan kembali ke judulnya ya. Judulnya kan optimum financing portfolio. Jadi bagaimana sih mengoptimalkan portofolio pembiayaan. Jadi kalau portofolio pembiayaan kan tadi akadnya macam-macam ya, mudharabah, murabahah dan sebagainya. Nah, jadi komposisi yang sebenarnya optimum bagi lembaga keuangan mikro Islam itu seperti apa? Mengoptimalkannya, khususnya pada case di Indonesia kan poinnya kan itu sebenarnya. Oleh karena itu, tentu komposisi financing itu juga harus mempertimbangkan ya considerable risk ya resiko, non-performing financing (NPF) ya. Yang mana kalau based on data 6,8%. Nah, this figure, jadi potret ini sebenarnya cukup tinggi, considering the tolerance grade by kementerian ya, bahwa maksimum itu 5%. Jadi kalau NPF-nya 6,8 itu cukup tinggi karena maksimumnya adalah 5%. Nah, in addition, ya, the risk which is deviation on the expected return is quite significant, visible from the fluctuation of return obtained IMFI. Jadi tentu nanti ini ya, ini as teori saja. Kemudian based on data di Kementerian Koperasi, rata-rata rate of return on equity
itu 35,23%. Nah, di 2011. Kemudian turun 24,22% di 2012. Nah, kemudian di 2015 31,88%, naik lagi. Nah, ini hanya deskriptif data. Nah, kemudian dari data ini ya walaupun IMFI has very high return, but the risk of financing is also quite. Jadi kalau high risk high return ya, jadi resiko pada setiap pembiayaan itu cukup tinggi ya. Several researchers ya, banyak peneliti yang menyatakan hasil yang senada atau similar result ya, in Islamic banking and found different result in which murabahah financing remain dominant followed mudharabah ijarah. Ya secara umum senada gitu. Kemudian ini diperkuat oleh Ismail ya, also found that financing of murabahah contract combined with a certain percentage mudharabah give higher return with lower risk. Nah, gitu. Jadi itu kenapa kok murabahah gitu ya, combined with certain percentage mudharabah, karena bisa menghasilkan return yang potensial cukup lebih tinggi dengan risiko yang lebih rendah. Oke. Nah, ini sebenarnya masih sebagai background ya, jadi sebagai pengantar yang menghantarkan. Jadi kalau misalnya dalam sebuah penelitian itu poin penting itu ada di background. Jadi poin penting itu ada di latar belakang. Jadi harus clear. Jadi harus jelas bahwa ini loh yang memang benar-benar penting, ini yang benar-benar urgent, fakta dan data dan kajian sebelumnya seperti ini loh yang memang penting untuk menghantarkan pada berjalannya penelitian ini. Nah, sekarang literatur review ya, literatur review. Jadi di paper sudah ada bagaimana sih sebenarnya portofolio pada lembaga keuangan mikro Islam. Jadi portofolio teori, jadi kita bicara portofolio itu yang konsepnya seperti apa gitu. Itu adalah pada dasarnya portofolio ini menjadi basis ya, menjadi dasar ya, menjadi basis atau menjadi dasar untuk meminimumkan risiko ya. Jadi untuk meminimumkan risiko dan juga nantinya untuk mitigasi risiko itu sendiri. The primary input of portfolio theory is expected. Jadi apa sih yang menjadi material atau bahan untuk menentukan model portofolio itu sendiri. Jadi untuk menentukan model portofolio itu sendiri, apa aja ya, expected return harus kita ketahui. Kemudian variance ya, kalau teman-teman belajar statistik itu kan ada namanya variance gitu, correlation gitu, correlation of security with other security include in the portfolio. Nah, setiap investor ya atau stakeholder gitu dalam IMFI, jadi lembaga keuangan mikro Islam tuh always pasti ingin ya. Jadi kan ini ya always want to maximize, pasti ingin memaksimalkan expected return with a certain risk. Jadi not with a lower risk gitu. Jadi kalau misalnya dalam teori ekonomi ini kan secara basic bahwa dengan certain cost ya to maximize profit ya, atau certain profit to minimize cost. Jadi bukan meminimumkan biaya untuk memaksimalkan cost gitu. Jadi dengan cost tertentu, biaya tertentu itu kita analogikan ya, tapi prinsipnya adalah resiko dengan resiko tertentu untuk memaksimalkan return atau memaksimalkan profit gitu. Nah, that is willing to bear or is looking for a portfolio that offer the lowest risk to the level of a certain return. Nah,
Pada dasarnya ada beberapa literatur yang tentu portofolio yang baik itu yang seperti apa. Ya bisa memenuhi kebutuhan stakeholder ini dan juga cenderung pada efisien portfolio ya. Ini tentu penghitungannya adalah mencari portofolio yang efisien. Nah, portofolio efisien is the portfolio that with the same return level but has a lower risk, ya itu menurut Pak Tifudin, dan or has the same risk while providing a higher level of return. Ya, ini sama seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, pada dasarnya ini juga diperkuat lagi oleh Pardosi dan Ijayanto. Jadi optimal. Jadi bisa pakai efisien portfolio atau bisa pakai terminologi optimal portfolio is a portfolio with the best combination. Jadi intinya portfolio yang optimal itu yang kombinasi terbaik antara expected return and risk. Nah, surely select portfolio IMFI investor in the record is the portfolio according to the preference of investor concerned about return and risk. Ini saya rasa hampir sama ya, menguatkan saja. Jadi bagaimana mengarrange portfolio di dalam baik lembaga syariah atau konvensional is different, itu berbeda ya prinsipnya. Dan tentu ada beberapa hal di dalam syariah compliance ini yang harus dipenuhi, ya Islamic value itu yang kemudian itu sangat juga influence berpengaruh di dalam keputusan investor. Nah, saya rasa ini poinnya adalah bisa langsung ke result gitu ya, as an intermediary institution. Jadi sekali lagi lembaga keuangan mikro Islam itu kan juga merupakan bagian atau memiliki fungsi yang similar dengan lembaga intermediari ya, karena dia mempertemukan antara surplus fund dan deficit fund, kan begitu prinsipnya. Jadi IMFI invest fund in the financing form, jadi pada bentuk pembiayaan atau pendanaan tertentu, and generally financing can be differentiated into 3 form ya, bisa murabahah, mudorobah, musyarakah, dan kemudian ijarah kontrak ya, dan mungkin bisa bentuk yang lain. Nah, akad atau kontrak seperti ini yang memiliki karakteristik tertentu, so they have their potential return and risk. Jadi karena karakteristiknya tertentu sehingga potensi returnnya berbeda, potensi resikonya juga berbeda. And the purpose of IMFI financing as the investment activity is getting a profit return. Yeah. However, return are also followed by a risk that is described as a deviation of the actual return. Ini secara statistik saja untuk menghitung bagaimana risk and expected return. Nah, pada prinsipnya dalam sebuah aktivitas investasi or the principle of investment is to obtain highest return to the same risk level and choose ya, dan memilih lowest risk on investment at the same rate of return. Ya. Nah, ini various investment option promise different return and risk. Jadi prinsipnya IMFI as an investor ya juga harus memilih financing that give relatively high return and relatively low risk. Ya, one of the way is to choose the composition and combination. Ini masih sejenis ya, jadi composition and combination of financing that provide the lowest risk per unit of return. The smallest coefficient of variation can indicate it. Jadi ini kalau bisa dideskripsikan ya, murabahah, mudorobah, musyarakah, kemudian ijaroh. Jadi based on tipe kontrak, ketiga tipe kontrak ini ya dengan standar deviasi. Jadi risk ini pendekatannya
dengan menghitung deviation standard atau standar deviasi and return-nya. Jadi ini based on secondary data, we can know annual return and risk on IMFI. Yeah, and to table 3, we know more detailed information, annual correlation coefficient IMFI in East Java. The correlation coefficient between the type of financing, the correlation between murabaha and mudharabah musyarakah, while the correlation between murabaha and ijaroh, ya sekian. Nah ini nilai correlation-nya. Jadi kita bisa baca ya, minus itu berarti kita bisa baca ini inline or vice versa, atau berbanding terbalik ya, atau berbanding sebaliknya. On the other hand, correlation between mudharabah musyarakah and ijarah is minus 0.446. The correlation between murabaha and mudharabah musyarakah is a positive correlation, while the other is negative. Jadi ini kita bisa tahu hasil deskripsi datanya. Kemudian ketika kita running data using Microsoft Excel Solver program, nah hasilnya seperti ini. Nah, dari hasil seperti ini kita tahu bahwa di Jawa Timur combination and composition of IMFI financing will produce a different return and risk. Jadi menghasilkan return and risk yang berbeda. Jadi highest return obtained at 0,4607 ya, atau 46% with 100% of ijarah financing composition. Kemudian small risk obtain 67,8 atau ya 68% ya of murabahah kontrak. Kemudian 22 lah ya persen of mudharabah musyarakah financing, 10% of ijarah financing composition. Jadi komposisi pembiayaan dengan akad ijarah 10%. Nah, jadi ini kan ini deskripsinya, kemudian ini hasil running data ya, the result of processing data. Kemudian the best IMFI financing portfolio is not always on that composition because a lower return follow the lower risk ya. And the higher return and vice versa atau sebaliknya ya, higher return was followed by higher risk. Yeah, it is the best IMFI financing portfolio shown by the small coefficient of variation. Small coefficient of variation level is obtained. Ini tadi sudah ya sebenarnya, ini tinggal disampaikan lagi saja bahwa this composition has a level of return at 30% per year with 1,5% level of deviation ya. Ini yang senada dengan nilai risknya. There is an opportunity to obtain return lower and 1.48% higher of 29.5% dan seterusnya. Jadi pada dasarnya inilah profile ya, percentage atau persentase pada murabaha, mudharabah musyarakah dan ijarah. Sebenarnya tidak banyak sih ya, tidak banyak dalam hasil our result yang ada di penelitian ini, tidak terlalu luas gitu ya cakupan risetnya, karena kita fokus pada based on 3 contract of type ya, tipe kontrak, dan sampailah kita pada sebuah conclusion, sebuah kesimpulan bahwa different return and risk will follow different portfolio combination. Ini pasti ya, jadi konsep normatifnya adalah beda return dan resiko pasti akan mengikuti perbedaan portfolio gitu ya, perbedaan portfolio combination and composition dalam pendanaan atau pembiayaan di Islamic Micro Finance Institution. Nah, financing portfolio with the highest return is 100% of ijarah contract. Ya,
di mana return-nya 46% per tahun. Kemudian lower risk of financing itu 67 atau 68% of murabahah financing, di mana ini ya, dan 22, maksudnya portofolionya itu 67 murabahah, 22 mudharabah musyarakah, dan 10% of daroh, di mana return-nya adalah ya anggaplah ini 30% per tahun. Nah, the best portfolio is the smallest coefficient of variation. Ini dalam bahasa statistik ya, bahwa portofolio terbaik itu pada koefisien variasi. Jadi koefisien of variation yang terkecil ya, di mana yaitu tadi 67 malahan murabahah, mudharabah musyarakah, dan composition produce expected return itu yang 29% gitu. Saya rasa itu beberapa pengantar ya sampai kemudian hasil dari penelitian ini. Semoga walaupun ini ya, walaupun tidak begitu luas spektrumnya, ini Java, tapi dari sini bisa dikembangkan lebih jauh ya teman-teman sekalian, Bapak Ibu mungkin yang bergabung di Zoom diseminasi riset sore hari ini, untuk pada konteks kelembagaan yang lain bahwa optimum financing portfolio itu menjadi dasar yang sangat penting ya untuk nanti menentukan bagaimana policy of sebuah lembaga keuangan ya, khususnya di sini Islamic Microfinance Institution atau lembaga keuangan mikro Islam. Nah, itu dari saya, semoga bermanfaat. Saya kurang tahu ini konsep acaranya apakah nanti paralel dengan hasil riset yang lain atau mungkin ada diskusi. Monggo saya kembalikan ke Mas Darihan. Oke, terima kasih Bu Tika. Tadi di pagi hari ada 2 penelitian yang disampaikan oleh 2 peneliti berbeda dengan judul yang berbeda sebenarnya. Output dari acara ini supaya teman-teman itu sadar supaya teman-teman itu nanti bisa ngikutin jejak Ibu, mungkin bisa banyak meneliti dan sebagainya lah ya. Itu yang pertama. Menarik topik yang disampaikan oleh Ibu Tika khusus tentang Islamic Microfinance gitu ya. Kalau beberapa orang mengatakan bahwa lembaga keuangan Indonesia itu surganya lembaga keuangan mikro, makanya rugi sangat kalau orang Indonesia itu tidak meneliti, katanya tidak banyak yang meneliti tentang lembaga keuangan mikro. Dan beberapa pemaparan beliau tentang tadi ini pembahasannya lebih kepada manajemen risiko ya. Ternyata ijaroh, kalau saya tidak salah dengar tadi, ijaroh itu ternyata yang paling tinggi returnnya begitu ya. Teman-teman mungkin ada yang penasaran, mungkin kan ini skupnya cuma Jawa Timur, teman-teman bisa teliti lebih luas lagi, mungkin satu Indonesia dengan penambahan variabel tertentu sebagai novelty-nya mungkin ya teman-teman sekalian. Teman-teman mungkin ada pertanyaannya, silakan, ada yang mau bertanya acungkan raise hand atau boleh chat di kolom chat teman-teman sekalian. Ini ada 85 orang. Silakan, ada yang bertanya teman-teman sekalian. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mohon maaf, saya off kamera ya, Bang. Oke, boleh Bang. Zalika Melzan ya, dari Pontianak. Oke, silakan. Iya. Perkenalkan, saya Zalika Melzan dari Prodi Ekonomi Syariah Universitas Tanjung Priok Pontianak. Izin bertanya, Bu. Saya lihat itu kan X return dari ijarah itu kan besar. Kenapa bisa begitu, lebih besar daripada mudharabah dan musyarakah juga dan sebagainya? Apakah ada aspek-aspek atau faktor-faktor penting mengapa ijarah itu tinggi gitu X return-nya? Terima kasih. Oke, silakan Bu mungkin. Yes. Mungkin maksudnya justifikasi di penelitiannya kenapa dia lebih tinggi gitu ya, mungkin hasil analisisnya bagaimana gitu. Mungkin silakan Bu. Mas Darihan, coba direview sekali lagi Mas Darihan. Oke. Gini, pertanyaannya adalah
Nggak lihat. Kenapa? Oke, pertanyaannya begini Bu, kenapa ijarah itu bisa berdasarkan hasil penelitian Ibu dari 5 BMT tadi, ada 5 Islamic Microfinance itu, kenapa ijarah itu tinggi? Apa justifikasi kenapa ijarah itu tinggi khusus di BMT itu, mungkin di microfinance itu? Apa hasil analisisnya kenapa dia bisa tinggi di hasil penelitian itu? Mungkin di tempat lain murabahah mungkin ya kita tahu, tapi kenapa bisa seperti itu di hasil penelitian itu? Itu Bu Tika. Oke, baik, terima kasih Mbak Zalika atas respon atau feedback-nya ya. Jadi kalau misalnya di sini saya coba share screen lagi. Tapi ini memang ini ya, penelitian-penelitian seperti ini tidak bisa dijadikan generalisasi gitu ya, karena tidak based on sampling. Jadi misalnya ini ada populasinya, kemudian ini samplingnya, lalu dengan kita mengolah data dari ini, terus kemudian bisa menjadikan generalisasi potret IMFI di East Java. Jadi tapi paling tidak sudah bisa cukup memberikan representatif gitu. Jadi kecenderungannya itu seperti ini loh, itu merepresentatifkan profil gitu. Nah, terima kasih tadi Mbak Zalika. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini, memang kita ini saya rasa tidak hanya pada BMT di objek riset ini, jadi di BMT pada umumnya, kita melihat karakteristik dari ijarah itu sendiri ya. Jadi ijarah dengan tentu return yang cenderung is very lowest risk gitu. Jadi tentu portofolio financing portfolio itu ya the highest return ya 100% gitu of ijarah. Jadi karena sebenarnya jawaban utamanya itu adalah karakteristik dari transaksi ijarah itu sendiri. Karena tidak hanya di BMT, di lembaga-lembaga keuangan yang lain, itu potretnya adalah yang paling tinggi, itu memang return per year ya, salah satu ya, maksudnya tinggi di sini bisa diukur dari return-nya 46,07%. Coba nanti saya carikan ya, bahwa hasil ini itu didukung oleh, kalau kita bicara justifikasi, bahwa hasil ini didukung oleh penelitian-penelitian sejenis atau similar research reviews of study gitu. Itu mungkin sementara jawaban dari saya. Terima kasih Bu jelasannya. Syukran. Oke. Terima kasih kepada yang sudah. Mbak Zalika, Untan ya? Iya Bu. Untan itu mana ya? Di Pontianak. Universitas Tanjung Pura. Alhamdulillah. Salam kenal ya Mbak dari Tanjung Pura ya. Iya Bu. Sayangnya fotonya menghadap ke langit ini, nggak bisa wajahnya. Ya, Bu. Oke, terima kasih Mbak Azalika. Bu, ada pertanyaan kedua nih dari Eka Nurhalimatus Syifa. Mungkin disebut namanya, kemudian dari institusi mana. Silakan Kak Eka. Ya, terima kasih kepada Darihan yang telah memberikan kesempatan. Mohon maaf, ini sebenarnya saya sudah mengaktifkan kamera, tapi sepertinya device-nya yang agak bermasalah. Jadi apa muncul atau enggak sih, kurang. Ya Bu, terima kasih untuk paparan materinya. Saya ada 2 pertanyaan Bu. Yang saya tahu sebelumnya kalau misalnya teknik seperti ini itu digunakan untuk mendiversify portofolio pada investasi ya Bu ya. Nah, gimana ya? Ini kan tadi misalnya the highest return itu kan 46,7% itu dengan ijarah 100%. Nah, apakah itu tuh menginterpretasikan pembiayaan yang banyak digunakan oleh nasabah atau tidak? Nah, kemudian kan
gimana ya? Yang kedua, tadi kan ada kombinasi ya Bu ya, ada kombinasi dua pembiayaan seperti itu. Nah, apakah itu tuh yang maksud saya gini, apakah maksudnya practical implication-nya itu seperti apa ya Bu ya di lapangan gitu? Mengingat seperti yang tadi yang saya bilang, yang saya sebutkan bahwa kalau biasanya kan ini tuh dipakai di investasi itu untuk mendiversify portofolio. Nah, kalau ini kan untuk pembiayaan, dimana kan kalau pembiayaan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh nasabah gitu. Apa bisa kita apa namanya tadi yang kombinasi terbaik itu yang digunakan, sedangkan misalnya nasabah itu belum tentu membutuhkan pembiayaan itu. Mungkin itu Bu pertanyaannya. Kak Eka ini dari ITB ya? Iya. Oke. Ya, dari Bogor ya berarti ya. Bandung Bu, ITB. Oh, ITB. Oh ya, dari prodi apa Kak Eka di sana? Mohon maaf Bu, gimana? Kurang. Dari program studi apa? Saya dari Magister Sekolah Bisnis Manajemen ITB. SBM. Oh, SBM ya ya. Iya. Nanti Mas dari Han minta tolong direview untuk yang pertanyaan kedua ya. Saya coba merespon dulu yang pertanyaan pertama. Jadi ini bagus sekali pertanyaannya karena tadi hasilnya adalah 100% ya kontrak ijaroh itu intinya gini, financing portofolio itu dengan return tertinggi itu ketika kontrak yang dipakai itu kan 100% ijaroh gitu. Tidak ada kombinasi yang lain. Itu pasti lembaga keuangan mikro Islam itu mendapatkan return yang tertinggi, di mana returnnya luar biasa 46,07 return per year. Nah, apakah itu kemudian based on fact ijaroh yang paling banyak? Sebenarnya enggak. Jadi kalau mayoritas di reporting ya di OJK gitu ya, di Otoritas Jasa Keuangan atau di beberapa reporting yang lain itu malah sebenarnya yang banyak adalah murabahah financing. Jadi yang karena berbasis jual beli. Jadi ini hanya merefer saja bahwa ini low portfolio dengan mungkin yang highest, medium, and lower return in its portfolio. Tapi kita tahu secara umum bahwa mayoritas kontrak yang digunakan itu yang berbasis jual beli atau murabahah. Nah, yang kedua apa Mas dari Yang kedua itu apakah ini aplikatif, maksudnya mungkin yang saya tangkap Bu ya. Saya tadi nangkepnya implication gitu. Ya, aplikat implementasinya kan ketika nasabah mengajukan pembiayaan itu kan berdasarkan kontrak yang dia inginkan. Artinya tidak mungkin semuanya ingin ijaroh kayak yang saya tangkap tadi. Ya. Artinya apakah itu realita di lapangan? Kalau artinya kan kalau di sebuah IMF itu lebih tinggi mudorobahnya, berarti memang deal-deal antara nasabah dengan lembaganya ya akad itu gitu. Ya, maaf ya ini kalau sore ini jam anak-anak mandi gitu-gitu ya di rumah. Jadi ya ini pertanyaan yang juga baik ya. Saya rasa semua pertanyaan ini sangat menarik karena mencerminkan benar-benar ingin tahu ya prakteknya di lembaga keuangan mikro Islam gitu ya. Baik dari sisi operasional LKMS, biasanya kita menyingkatkan LKMS, lembaga keuangan mikro syariah atau IMFI, dengan nasabah itu sendiri ya. Jadi menurut saya saat ini ya kalau kita bicara inilah bedanya syariah dengan konvensional. Jadi kalau konvensional itu dia masih ada unsur ya pastilah perspektifnya adalah material atau profit gitu ya. Sehingga ketika misalnya dia punya sejumlah dana atau maka
atau dia punya usaha, maka apa sih usaha apa sih yang kemudian itu bisa dimodified dengan kontrak yang modified untuk menghasilkan high return gitu atau expected high return. Tapi kalau di dalam syariah itu sebenarnya filosofinya tidak begitu. Filosofinya itu kan sebenarnya social welfare gitu ya, Mas, baik bagi mereka nasabah atau penerima pembiayaan atau financing. Jadi pasti itu based on need purpose. Jadi berbasis pada tujuan untuk pemenuhan kebutuhan gitu. Jadi apakah kemudian ini rasionalis, loyalis gitu ya. Nah, di syariah itu tidak bisa yang kemudian ini yang rasionalis atau loyalis. Jadi memang customize based on kebutuhan yang benar-benar yang seoptimal mungkin mensupport ya utilisasi dari usaha atau sektor bisnis ya atau bisnis sektor yang menerima atau yang menjadi sasaran pembiayaan dari lembaga keuangan mikro syariah. Nah, jadi ini prinsip dasar ya. Kemudian kalau dari sini ini juga implikasi. Jadi implikasi dari sebuah hasil penelitian ini atau hasil riset ini itu pada captive market dari LKMS. Jadi fund manager dari LKMF itu bagaimana dia bisa mencarikan sektor-sektor yang membutuhkan membutuhkan pembiayaan dengan kontrak tersebut agar kemudian bisa terportfoliokan secara optimal. Jadi portofolio pembiayaannya menjadi optimal. Ini sih sebenarnya hanya main di logika saja ya, bahwa ini benchmarkingnya untuk bisa menghasilkan return yang maksimal, itu portofolio pembiayaannya harus diskemakan seperti ini loh. Nah, berarti ya dia mencari sasaran-sasaran pembiayaan yang mendekati itu gitu, enggak yang jauh dari itu. Itu kalau dari kacamata pengelola atau fund manajernya. Tapi kalau dari kacamata masyarakat, saya rasa kalau dalam syariah ini memang untuk kebutuhan untuk customize sesuai dengan pemilik usahanya gitu ya, atau mungkin kebanyakan juga sebagian adalah UMKM-nya gitu. Itu nih, Mas Darihan, Mbak Eka. Terima kasih, Bu. Ya, jadi saya agak terpikir untuk kayak misalnya further research-nya seperti apa gitu dari paparan Ibu sore hari ini. Terima kasih, Bu. Itu feedback dari Kak Eka. Kemut Bang Darihan, maaf. Oke, ternyata mic saya. Oke, terima kasih kepada Kak Eka. Mungkin teman-teman ada pertanyaan lagi, mumpung beliau masih di sini. Nanti kalau sudah keluarkan tidak bisa digali lebih lanjut ilmu beliau. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman karena ternyata lembaga keuangan mikro Islam ini sangat menarik untuk diteliti lebih dalam karena jumlahnya cukup banyak di Indonesia dibandingkan dengan lembaga keuangan yang lain, gitu ya. Jumlahnya cukup signifikan dibanding negara yang lain, maka ada peluang penelitian yang lebih banyak. Apalagi ibunya tadi menyampaikan bahwa sampelnya hanya kalau nggak salah saya 5 BMT, 5 lembaga keuangan mikro di Jawa Timur. Teman-teman bisa perluas lagi dengan hal-hal baru yang teman-teman mungkin bisa teliti lebih lanjut. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian, teman-teman yang lain dari chat mungkin atau dari boleh raise hand. Oke. Tidak ada teman-teman sekalian. Oke. Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan panitia atau ada yang mau disampaikan teman-teman panitia?
Kalau sudah tidak ada lagi, kalau masih ada sih silakan, saya persilahkan. Ini 97 orang ya. Cukup banyak, jadi yang memperhatikan teman-teman bisa explore lebih banyak lagi. Teman-teman, kalau tidak ada mungkin kita akan pindah ke acara selanjutnya. Ada jawaban dari teman-teman panitia? Oke. Boleh kita tutup ya kalau tidak ada pertanyaan. Acara selanjutnya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bu Tika yang telah menyempatkan. Dari silaturahim semoga membawa berkah ya. Terus Amin. semangat belajar ekonomi Islam dari berbagai macam sisi, karena memang PR-nya masih sangat banyak, peluang untuk mengembangkan sebuah kajian itu masih terbuka luas. Jadi ini perlu regenerasi sejak saat ini. Nggih, matur nuwun Mas Rihan. Terima kasih Bu Tika. Selanjutnya teman-teman sekalian, mungkin kita akan sesi penyerahan sertifikat dulu kepada Bu Tika ya dari panitia. Oke. Nah, ini sertifikatnya online Bu, karena kita online ini susah juga ya. Tapi memang harus begitulah. Oke. Mohon diterima Bu. Kemudian terima kasih, saya terima sertifikat ini. Walaupun online tapi tidak kalah ya dengan offline. Oke. Selanjutnya mungkin sebelum kita berakhir, teman-teman sekalian, kita seperti biasa sesi foto dulu sebagai sebagai bukti lah ya. Saya serahkan kepada operator untuk memimpin sesi foto bersama. Mungkin on cam boleh teman-teman sekalian. Ya, di on cam. Baik teman-teman semua, silahkan on cam sebelum kita ambil take fotonya. Baik, di sini masih kurang yang on cam, kami tunggu. Teman-teman semua silahkan diaktifkan kameranya. Baik, karena sudah cukup banyak yang on cam, saya ambil gambarnya. 1, 2, 3. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, sudah cukup. Saya kembalikan ke Mas Darihan. Maaf Mas, termute. Oke, mute, saya masih mute ya. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman panitia selama memoderatori acara dari pagi sampai hari kesempatan kali ini. Mungkin saya juga ada salah kepada teman-teman, ada salah kata, mohon maaf. Selebihnya mungkin itu saja dari saya, teman-teman. Saya serahkan kepada MC kalau memang ada acara selanjutnya. Gitu ya. Terima kasih sebelumnya kepada Ibu Tika. MC Master of Ceremony, silakan. Oke. Baik, terima kasih kepada Kakanda dari Han Mubarak S akun MEC yang telah memandu kegiatan diseminasi riset dari awal hingga akhir. Oke, hadirin sekalian, marilah kita melangkah ke acara terakhir, yaitu pengumuman peserta terbaik. Baik, nah ini merupakan pengumuman yang ditunggu-tunggu oleh peserta sekalian. Yang pertama, kita ada 2 kategori. Yang pertama, yaitu kategori pemenang games untuk Kahoot tadi. Yang kedua, itu ada pemenang untuk the most active participant. Untuk kategori pertama, yaitu pemenang quiz Kahoot. Pemenang pertama jatuh kepada dengan username Gaskeon Ilham Hibatullah dari KC UIN Banten, juara 1. Untuk juara kedua, saya izin teman-temannya sebelum saya izin live ya. Oke, silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih banyak Kak. Terima kasih banyak Kak. Juara kedua dengan username Alena. Di sini kami belum menemukan siapa pemilik username tersebut.
juara ketiga, yaitu dengan username Berkahyu. Selamat kepada Gasken, Alena, dan Berkahyu. Berikutnya yaitu kategori The Most Active Participant. Itu kita punya 3 peserta. Yang pertama yaitu, sebelumnya kita uji lagi semangatnya. Apakah sampai sore ini atau di daerah Wita sampai malam ini, apakah masih semangat? Mari kita uji dengan jargon kita. Ekonom Robbani. Bisa. Ekonom teman. Robbani. Bisa. Ekonom Robbani. Bisa. Takbir. Allah. Baik. Kita lanjut. Yang pertama, selamat kepada Saudari Zalika Melzan dari Universitas dari Untan. Berikutnya, selamat kepada Zulkifli Syahril dari Foyes TM Bonganya. Dan terakhir, yaitu Eka Nurhalimah Sifa. Selamat kepada 3 orang peserta terbaik tersebut. Silakan untuk memberikan data diri kepada panitia ya, untuk pemenang kuis Kahoot dan juga pemenang peserta terbaik. Dengan berakhirnya pengumuman peserta terbaik tadi, maka berakhir pula lah rangkaian acara diseminasi riset FOSE pada hari ini. Saya, Nazifri Etrariadi, mewakili panitia yang bertugas, mohon pamit undur diri. Jikalau ada jarum yang patah, usah disimpan di dalam peti. Jikalau ada kata yang salah, usah disimpan di dalam hati. Terima kasih atas atensi yang diberikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah acara kita telah selesai ya. Terima kasih kepada seluruh peserta yang telah mengikuti acara dari awal hingga akhir. Dan jangan lupa ya untuk mengisi link presensi terakhir. Untuk mendapatkan sertifikat dan apa saja nanti yang dikasih oleh panitia gitu. Panitia sama Bapernas tetap di sini ya. Bentar. Siap Kak. Masih banyak yang sudah. Terima kasih. Oke, link absensi ada pertanyaan dari Kak Fahmi. Silakan diisi ya. Apa sih kok ibu Cai? Bagi yang sudah mengisi link presensi, dipersilakan untuk live ya.
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات Jadi udah semua nih? Udah ya? Oke, nih 9 yang lain lagi kemana? Teman-teman yang lain ada yang belum masuk kan? Iya nggak sih? Alia lagi sakit, Kak. Saya kan ada 10. Alia lagi sakit. 9 kan? Ditambah aku, Iva sama Eko. Berarti 12 harusnya. 3 siapa sih? Anu ya, Rasih, Bella, sama satu lagi.